Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Sudah tentu kita sangat bersyukur karena kita dapat meluangkan masa kita pada petang ini untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita merindukan datang di gereja kan. So untuk itu sebelum kita memulakan kita punya worship pada petang ini, terlebih dahulu saya ingin membawa saudara dan saudari untuk membaca satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Matius 18 ayat 20. Ayat ini berbunyi seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. So ayat ini sudah terang lagi bersuluh, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia sentiasa bersama-sama dengan kita walaupun apapun situasi kita. Seperti sekarang ini COVID-19 melanda di dunia sekarang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Baiklah, untuk meneruskan kita punya worship pada petang ini, kita akan menyanyikan beberapa buah lagu. Dan lagu yang pertama, mari kita nyanyi He's Able. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able,
Baiklah, terima kasih karena menyanyi dengan begitu bersemangat. Untuk meneruskan kita punya worship, kita akan teruskan menyanyi lagu yang bertajuk Dulod. Oke, untuk lagu pembuka kita, saya suka untuk membawa kita dalam lagu yang bertajuk As the Deer.
Baiklah, terima kasih karena menyanyi dengan begitu bersemangat. Pada saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat-Mu sepanjang sabat ini. Dan kami juga sangat berterima kasih karena kami dapat meluangkan masa kami untuk memuji nama-Mu melalui lagu-lagu dan juga mempelajari firman-Mu sebentar lagi Bapak. Dan pada saat ini Tuhan kami mendoakan agar setiap aktiviti yang kami jalankan biarlah itu semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan saat ini juga Tuhan saya mendoakan untuk situasi yang kami hadapi ini di mana COVID-19 melanda di dunia. Biarlah apa saja situasi kami hadapi Bapak, Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kami dan melindungi kami daripada bahaya Bapak. Terima kasih Tuhan karena sentiasa mendengar dan menjawab doa ini. Ampuni juga setiap kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan di depan-Mu ya Bapak, agar kami layak dipanggil sebagai anak-Mu ya Bapak. Sekali lagi Bapak, terima kasih karena semua ini kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami dan juga penebus kami semua. Amin. Apa kabar Anda semua? Terima kasih kepada Saudara Ondo yang telah memimpin kita dalam puji-pujian sebentar tadi. Walaupun dia jauh berada di Sabah sekarang dan kita berada di Pulau Pinang, tetapi dia masih lagi committed untuk bersama-sama berbakti dengan keluarga besar kita di Pulau Pinang di sini. Jadi pada hari Sabat ini ialah giliran Health Ministry untuk memberikan devotion kepada kita semua. Dan tajuk yang akan saya kongsikan dengan Anda semua pada hari ini ialah kesehatan dan Anda. Jadi, adakah kita mengetahui apa itu definisi kesehatan? Menurut WHO, kesehatan adalah satu keadaan sempurna fizikal, mental, dan sosial, dan tidak hanya ketika ketiadaan penyakit. Jadi, saya pasti semua nursing student dan juga nurses ataupun healthcare workers kita semua familiar dengan definisi kesihatan. Di dalam buku Message to Young People pasal 72 dia bertajuk menjaga kesihatan. Ellen G. White mengatakan di sana bahawa kesihatan adalah satu berkat yang mana hanya sedikit orang yang sedar akan harganya. Tetapi kuasa pikiran dan tubuh kita sebahagian besar bergantung atas kesihatan itu. Segala nafsu dan keinginan kita di dalam tubuh kita haruslah dipelihara dalam keadaan yang baik supaya talenta-talenta kita bisa boleh digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di dalam definisi yang diberikan oleh WHO tadi ada 3 komponen yang diberikan, yaitu physical, mental, dan juga sosial. Yang pertama sekali saya ingin mengongsikan tentang kesihatan fizikal. Jadi saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat di sana, bagaimana keadaan ataupun kesihatan tubuh Anda sekarang? Lama sudah saya tidak nampak kamu, jadi saya pun tidak tahu apa status kesihatan kamu. Mungkin ada yang rasa diri dia semakin lemah atau semakin kuat sekarang selepas ni PKP. Dan juga mungkin ada yang bertambah berat ataupun kurang berat. Itu juga saya tidak pasti. Jadi ini adalah saya punya sharing untuk kita pada hari ini. Apa simple exercise yang boleh kita lakukan di rumah supaya kita punya kesihatan fizikal sentiasa dalam keadaan yang optimum. Contohnya di rumah kan kita boleh, di dalam rumah kita boleh buat exercise simple-simple macam pumping, skipping, lari setempat. Dan mungkin ada, kalau kita tengok di media sosial ada challenge yang kena buat di sana. Jadi kita boleh try ikut-ikut juga konon. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang sihat. Kalau yang dorm student, kamu kena kasih makan kari aja saya dengar. Tapi
Jangan kamu komplain sebab sihat juga tuh makanan yang diberikan oleh kafeteria. Dan pastikan kita meminum banyak air, sekurang-kurangnya 2 liter satu hari, dan ambil rehat yang secukupnya dan juga jaga kebersihan diri. Mari kita pergi kepada aspek yang kedua, yaitu kesehatan mental. Saya mau tanya dengan kawan-kawan di luar sekarang, macam mana status kesehatan mental kita? Saya tahu ini masa-masa yang mencabar untuk kita semua. Mungkin ada yang merasa stres sebab ya tidak dapat keluar. Tapi mungkin bagi orang yang lain dia rasa damai sebab tidak perlu banyak keluar dari rumah. Mungkin itu dia punya depends on dia punya apa yang dia punya preferences. Dan mungkin ada yang rasa bosan duduk di rumah saja, dan ada yang rasa syok juga. Jadi saya ingin mengongsikan kepada kita semua pada hari ini apa aktiviti ataupun program yang kita boleh buat di rumah untuk menjaga kita punya kesihatan mental. Kita isi masa-masa kita yang terluang dengan aktiviti yang berfaedah. Contohnya membaca buku, dan bagi student belajar, tapi kamu perlu ambil masa juga untuk berehat, jangan sampai kamu stres belajar. Dan mungkin kamu boleh isi minda kamu dengan perkara-perkara positif. Mengenai perkara-perkara positif, saya pasti kita pada minggu ini ada melayari Facebook. Jadi di Facebook saya pasti kita ada nampak satu challenge yang dilakukan oleh gereja kita, yaitu Memorize a Bible Verse Challenge. Jadi mungkin kita boleh buat itu supaya kita punya minda kan diisi dengan perkara yang baik. Jadi pada hari ini saya juga ingin menyahut sebaran Memorize a Bible Verse Challenge. Jadi ini adalah Bible verse yang saya ingat. Dia terdapat di dalam Markus 11 ayat 24 yang mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan semua itu akan diberikan kepadamu." Jadi itulah ayat Bible yang saya hafal, ataupun ya kita mungkin boleh cari apa ayat Bible kegemaran kita, dan kita boleh jadikan itu sebagai sesuatu yang mengisi minda kita. Kita pergi kepada yang ketiga, yaitu kesehatan sosial. Saya yakin mesti ramai yang rindu untuk keluar rumah. Sudah bosan duduk di rumah sejak time PKP. Banyak aktiviti outdoor kita seperti sukan, hiking, jogging, main bola, ataupun apa-apa aktiviti kamu di luar, pergi shopping ke apakah. Dan saya yakin ada juga yang rindu dengan keluarga, rindu untuk pulang ke rumah, dan mungkin student-student rindu untuk pergi ke kelas dan ke college. Jadi apa yang saya boleh kongsikan dengan kita pada hari ini, macam mana kita menjaga kesihatan sosial kita. Saya yakin kita, walaupun di mana saja kita berada, di dom atau di rumah, kita masih ada kawan ataupun sahabat untuk bersosial. Contohnya kalau di dom ataupun di rumah, kita boleh buat worship dengan kawan-kawan ataupun dengan keluarga. Dan untuk yang rindu dengan keluarga yang jauh, mungkin di Sabah atau di Sarawak, kita boleh call mereka melalui social media, WhatsApp kah, banyaklah tuh sekarang. Dan salah satu yang paling penting untuk menjaga kesehatan sosial kita, kita harus ingat untuk berkomunikasi dengan Tuhan pada setiap hari melalui personal devotion ataupun melalui doa-doa kita setiap hari. Ini adalah tambahan dari saya. Ini sebenarnya tidak terdapat di dalam definisi kesihatan yang diberikan oleh WHO.
dan saya ingin mengungsikan tentang kesehatan rohani. Sebab sekarang bukan lockdown, kita ada PKP. Jadi kita tidak dibenarkan untuk pergi keluar dan sembahyang di gereja. Jadi kita tidak dapat menghadiri kebaktian pada setiap Vesper ataupun kebaktian hari Sabat dan juga sundown. Tetapi kita sangat bersyukur kita punya gereja ada program, yaitu program yang dijalankan di YouTube ataupun Facebook pada setiap Vesper, Sabbath School, Divine Service dan juga Sundown. Jadi saya yakin kita semua tidak ketinggalan untuk melihat video-video yang di-share di sana supaya kita juga sentiasa dekat dengan Tuhan. Dan yang lain dia ada juga short devotion yang kena share di grup PAHC Family pada setiap petang. Kita boleh download itu dan lihatlah supaya kita punya iman juga bertumbuh dengan baik. Kita juga boleh mengikuti cell group meeting. Bagi Anda yang tidak tahu, kita ada Midland Jermel Taman Kristal cell group, dan di Dom saya pasti kamu juga ada masing-masing mungkin ada di sana grup-grup kamu untuk buat cell group. Dan jangan lupa untuk melakukan personal devotion pada setiap hari. Nah, kawan-kawan, jadi mau sampai sudah penghujung saya punya sharing pada hari ini. Saya harap kamu dapat belajar sesuatu perkara yang penting ataupun yang berguna di dalam kehidupan kita melalui sharing yang saya lakukan, walaupun pindik saja. Jadi ini adalah kesimpulan yang saya boleh berikan kepada kita. Saya tahu kita semua rindu untuk dapat keluar dari keluar ke luar sana, dan banyak yang berharap supaya nih PKP cepat berlalu. Tapi saya ingin Anda juga ingat bahwa ada seseorang yang rindu akan kita untuk berpaling kepadanya, dan dialah Tuhan Yesus kita. Dan saya yakin kita semua juga rindu untuk pulang ke kerajaan sorga di mana kesehatan dan keselamatan kita adalah terjamin. Jadi sahabat-sahabat, itu saja saya punya sharing ataupun devotion saya untuk kita pada petang hari Sabat ini. Saya harap kita boleh belajar sesuatu yang baru ataupun lama kepada kita, biarlah itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan saya juga ingin menyahut kepada kita semua untuk menjaga kesehatan tubuh badan kita. Dan itu saja daripada saya pada petang hari Sabat ini. Saya ingin menjemput kita semua untuk berdoa sebagai penutupan. Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menjaga kami pada sepanjang satu minggu yang lalu. Dan pada petang hari Sabat ini Tuhan, kami sudah belajar satu lagi pelajaran tentang kesehatan. Dan Tuhan, kami ingin memohon supaya Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, dan bantu kami juga Tuhan supaya kami setiap satu persatu dapat menjaga kesehatan tubuh badan kami, supaya Engkau gunakan kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan, sementara kami memasuki minggu yang baru, kami memohon supaya Engkau terus beserta dalam pekerjaan kami, dalam pembelajaran dan apa saja aktiviti yang kami lakukan. Biarlah Engkau sentiasa memimpin dan menjauhi kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan ampunilah semua dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Semua ini saya ingin serahkan dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Amin. Saat